Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan tentang listrik dan elektronika dasar. Kelompok kami beranggotakan Nur Laili Fauziah, Bagaskoro Wahyu Kusumo Adi, dan saya sendiri Reynaldi Ardiansyah. Kemudian ada Fajar Supakti, selanjutnya ada Nafis Wandiatanma, dan yang terakhir adalah Irsyaduddin Aziz. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang transformator. Jadi pokok pembahasan kali ini adalah yang pertama pengertian transformator, yang kedua prinsip kerjanya, dan yang ketiga adalah keadaan transformator. Untuk selanjutnya adalah rangkaian ekivalen transformator, dan yang terakhir adalah jenis-jenis transformator. Yang pertama, pengertian transformator. Apa sih itu transformator? Transformator adalah peralatan listrik yang berfungsi untuk mengubah dan memindahkan energi listrik dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui satu gabungan magnet dengan frekuensi yang sama dan bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Kemudian, prinsip kerja transformator. Sebuah transformator sederhana pada dasarnya terdiri dari dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Pada kebanyakan transformator, kumparan ini dililitkan pada sebuah inti seperti yang terlihat pada gambar di samping. Pada kumparan primer dihubungkan dengan sumber tenaga AC, maka arus AC akan mengalir pada kumparan tersebut dan mengakibatkan timbulnya fluks magnetik di sekeliling kumparan. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya fluks itu, di kumparan primer akan terjadi induksi sendiri. Terjadinya induksi di kumparan sekunder karena pengaruh induksi dari kumparan primer atau yang biasa disebut dengan induksi bersama. Induksi bersama menyebabkan timbulnya fluks magnet di magnet kumparan sekunder. Maka, jika rangkaian sekunder dibebani, arus akan mengalir di sekunder. Untuk rumusnya dapat dilihat pada PowerPoint, yaitu E sama dengan minus N dp per dt, di mana E adalah gaya gerak listrik dengan satuan V, N adalah jumlah lilitan, dan dp per dt adalah perubahan fluks magnet dengan satuan Weber per S. Saya Nafis Wandiatanma akan melanjutkan hasil presentasi. Pada transformator, ideal energi listrik pada kumparan primer dan sekunder sama karena tidak ada energi yang diubah menjadi bentuk energi lain. Dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP sama dengan EP per ES, di mana daya SP dan SS dengan satuan volt ampere, IP, IS, kuat arus dengan satuannya ampere, terus VP, VS atau tegangan dengan satuannya volt, dan ES, EP, GGL induksi dengan satuannya volt. Selanjutnya keadaan transformator. Transformator dapat mengalami dua keadaan, yaitu keadaan tanpa beban dan berbeban. Kedua keadaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Keadaan transformator tanpa beban, yaitu bila kumparan primer suatu transformator dihubungkan dengan sumber tegangan VP yang sinusoidal, akan mengalirkan arus primer IP yang juga sinusoid, dan dengan menganggap belitan N1 reaktif murni, IP akan tertinggal 90 derajat dari VP. Arus primer IP menimbulkan fluks yang sefrasa dan juga berbentuk sinusoid. Sedangkan transformator berbeban, yaitu ketika transformator diberi beban pada sisi sekunder, maka akan ada arus sekunder atau IS yang mengalir, dengan ZL adalah beban dan sebagai faktor kerja beban. Ya, saya Irsyaduddin Aziz. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nafis Wandiatanma. Selanjutnya, rangkaian ekivalen transformator. Fluks bersama tidak seluruhnya dihasilkan dari arus pemagnetan karena sebagian mencakup fluks pada kumparan primer dan fluks kumparan sekunder saja. Rangkaian ekivalen berfungsi untuk menganalisis kinerja dari suatu transformator di mana fluks bocor pada kumparan primer dan sekunder dinyatakan sebagai reaktansi primer XP dan reaktansi sekunder XS, dengan rugi tahanan dinyatakan dengan tahanan primer RP dan tahanan sekunder RS. Berikut gambarnya. Selanjutnya, jenis-jenis transformator. Transformator distribusi dibagi dua, yaitu menurut fungsinya dan menurut distribusi jaringan. Menurut fungsinya, transformator dibagi
menjadi 3, yaitu transformator daya, transformator distribusi, dan transformator pengukuran. Transformator daya dibagi menjadi 2, yaitu step up transformator, step down transformator, dan transformator pengukuran dibagi menjadi 3, transformator arus, transformator tegangan, dan transformator elektronik. Sedangkan transformator distribusi menurut distribusi jaringannya dibagi menjadi 2, yaitu transformator konvensional dan transformator hermetik. Baik, di sini saya Nuraili Fauzia akan melanjutkan penjelasan dari Irsyaduddin Aziz mengenai jenis-jenis transformator. Yang pertama, transformator menurut fungsinya, yaitu ada transformator daya. Transformator daya adalah transformator yang digunakan untuk memasok daya. Transformator daya tidak dapat digunakan untuk menyuplai beban karena sisi tegangan rendahnya masih lebih tinggi dari tegangan beban. Sedangkan sisi tegangan tingginya merupakan tegangan transmisi. Transformator daya dibagi menjadi 2, yaitu step up transformator dan step down transformator. Di sini saya akan menjelaskan tentang step up transformator. Step up transformator berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik pada sistem di mana tegangan keluarannya lebih tinggi daripada tegangan pemasukannya. Misalnya, pada saat pengiriman atau penyaluran daya seperti pada gambar di samping. Dan untuk ciri-ciri step up transformator yaitu yang pertama, jumlah lilitan PR-IMER lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. Yang kedua, tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekunder. Yang ketiga, kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder. Nama saya Fajar Subakti, saya ingin melanjutkan di transformator daya dari Mbak Nuraili. Step down transformator. Step down transformator berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik pada sistem di mana tegangan keluaran lebih rendah daripada tegangan masuknya. Misalnya, menerima atau memerlukan daya, seperti pada gambar di samping. Ciri-ciri step down transformator yaitu 1. Jumlah lilitan premier lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. 2. Tegangan premier lebih besar daripada tegangan sekunder. 3. Kuat arus premier lebih kecil daripada kuat arus sekunder. Jenis-jenis transformator distribusi. Transformator distribusi pada dasarnya sama dengan transformator daya. Bedanya adalah tegangan rendah pada transformator daya bila dibandingkan dengan tegangan tinggi transformator distribusi masih lebih tinggi. Kedua, tegangan pada transformator distribusi merupakan tegangan distribusi. Transformator distribusi digunakan untuk mendistribusikan energi listrik sehingga bisa langsung digunakan oleh konsumen. Transformator distribusi yang digunakan adalah transformator step down dari 2000 kV sampai 400 volt. Gambar di samping memperlihatkan transformator distribusi step down. Saya Bakaskar Wahyu Kusumawati, di sini akan melanjutkan penjelasan dari Fajar. Jenis-jenis transformator. Transformator pengukuran. Pada umumnya transformator ini digunakan untuk mengukur arus dan tegangan. Transformator ini dibuat khusus untuk mengukur arus dan tegangan yang tidak mungkin bisa diukur langsung oleh ampermeter atau voltmeter. Transformator pengukuran terdiri dari transformator arus. Untuk mengukur arus beban yang besar pada suatu rangkaian, maka digunakan transformator arus, sehingga dapat diukur dengan alat ukur atau ampermeter yang tidak terlalu besar. Transformator tegangan. Tegangan yang tidak bisa diukur langsung oleh voltmeter dapat diukur langsung dengan menggunakan transformator tegangan. Transformator elektronik. Transformator ini prinsipnya sama seperti transformator daya, tapi kapasitas daya relatif sangat kecil, yaitu kurang dari 300 volt ampere yang digunakan untuk keperluan rangkaian elektronik. Jenis transformator lanjutannya adalah transformator konvensional. Transformator jenis ini terdapat tangki konservator terletak di atas badan transformator. Pada saat beban transformator meningkat, temperatur bilitan transformator akan naik sehingga volume minyak akan membesar. Semakin tinggi temperatur bilitan, minyak akan semakin panas dan volume minyak juga semakin besar. Kenaikan volume ini ditampung oleh konservator, dan di dalam konservator minyak akan mendorong udara keluar melalui lubang pernapasan, dan sebaliknya. Udara lembab akan masuk ke dalam tangki pada saat terjadi proses pernapasan yang akan menyebabkan menurunnya kualitas dieelektrik transformator. Maka dipasang silika gel untuk menyaring udara lembab yang masuk ke dalam tangki. Transformator hermetik. Transformator hermetik atau transformator tertutup adalah jenis transformator yang paling banyak digunakan pada transformator distribusi.
karena konservator dan sistem pipa untuk hubungan dengan atmosfer tidak digunakan, sehingga tidak ada pertukaran antara isi dengan transformator luar. Mungkin cukup sekian hasil kerja dan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.